Sedari tadi, aku sibuk sendiri menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kelahiran anakku. Suamiku, Mas Haris, dia malah asik sendiri dengan dunianya, tanpa menoleh sedikit pun kepadaku atau bertanya, apa yang sedang aku lakukan ini? Aku jadi ingat apa yang dikatakan oleh kawan-kawanku. Katanya, ada banyak laki-laki di luar sana yang bermain gila dengan perempuan lain saat istrinya sedang mengandung. Bajingan! Apa kalian pikir seorang istri yang disakiti karena diam-diam dimadu oleh suaminya itu akan diam saja? Tidak. Dia juga akan melakukan hal gila. Dia memotong kemaluan suaminya itu. Suaminya sedang tertidur, supaya dia tidak nyerang lagi. Menurutku, itu adalah hukuman yang pantas untuk laki-laki dumplang. Dan jika suamiku melakukan hal gila juga, tentu aku tidak segan-segan memotong kemaluannya itu. Apa yang baru saja aku katakan? Kenapa aku jadi berpikiran buruk kepada suamiku? Kenapa lagi-lagi Rini? Aku jadi begitu benci kepadanya. Apapun yang dia lakukan selalu salah di mataku. Padahal dulu saat kami masih berpacaran, aku tidak bisa begitu jauh darinya. Satu hari saja tidak bertemu, rasanya mau gila. Ya, dulu dia adalah laki-laki yang ramah dan humoris. Tidak seperti sekarang, yang lebih banyak cuek dan tidak mempedulikanku. Mas, kapan kau akan mengajakku jalan lagi? Aku bosan sekali ada di rumah. Mas, kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Kau sudah bosan denganku? Iya. Ya sudah, kalau begitu menikah saja dengan perempuan lain. Atau pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Aku ini kan sedang mengandung. Tidak seharusnya aku marah-marah begini kan? Nanti kalau anakku jadi buruk rupa seperti anak pembantu kami yang wajahnya hampir mirip kera itu bagaimana? Pembantu itu, ya, aku jadi teringat kepadanya. Sekitar 2 minggu yang lalu, datang seorang perempuan membawa 2 anak laki-lakinya. Yang satu masih bayi, sedang yang satunya sudah cukup besar. Dia lalu mohon-mohon kepadaku agar aku mau memberikannya pekerjaan. Katanya suaminya sudah mati. Sedang anaknya yang pertama itu katanya bisu, tidak bisa berbicara. Dan aku melihat bayi yang di dalam gendongannya itu sangat menyedihkan. Tubuhnya kurus dan matanya menyembul seperti mata kera. Aku tidak sanggup melihatnya lama-lama.
membayangkan jika anakku tumbuh seperti bayi itu. Tidak, aku tidak boleh melihatnya dengan jijik dan tidak suka. Nanti kalau anakku jadi mirip seperti bayi itu bagaimana? Ya, aku harus membuang segala pikiran buruk ini. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan dan tanpa Mas Haris ada di sisiku, aku pun memutuskan untuk menerima dia sebagai pembantuku. Ya, karena memang aku saat itu sedang butuh pembantu. Dan ternyata saat Mas Haris tahu, dia sangat antusias. Bahkan dia memujiku. Katanya, aku sudah siap menjadi seorang ibu karena bisa memutuskan ini sendiri. Aku senang sekali mendengarnya. Beberapa hari kemudian, Mas Haris tiba-tiba mengajakku jalan-jalan. Rasanya senang sekali. Aku langsung bergegas untuk bersiap-siap. Sebenarnya, perasaanku ini tidak enak meninggalkan rumah ini kepada pembantu itu. Karena aku tidak ingin kejadian yang dulu terulang kembali. Tapi sepertinya pembantuku yang baru ini tidak sama seperti pembantuku yang lama yang suka mencuri itu. Ya, dia pasti jujur dan dapat dipercaya. Akhirnya, malam itu bulan mengambang di sisi timur. Aku dan Mas Haris berjalan pelan sambil menikmati malam yang indah. Rasanya Mas Haris saat itu benar-benar menjadi sosok suami yang aku dambakan. Rasanya aku ingin menari sepanjang malam dengannya. Sambil ditemani cahaya bulan yang indah itu. Dan setelah kami puas mengunjungi tempat-tempat yang indah, akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Namun, di tengah perjalanan, langkah kami terhenti. Karena kami melihat sosok yang tidak asing sedang berbicara di tengah kerumunan. Kami terkejut karena sosok itu adalah Darman, anak pembantu kami. Ternyata dia tidak bisu. Aku bahkan mendengar dia sedang mengolok-olokku. Dan ternyata dia juga berkata bahwa pembantuku itu bukanlah ibunya. Oh Tuhan, gila. Jangan-jangan pembantu yang aku tinggalkan di rumah itu sedang menjarah barang-barangku. Tidak, tidak. Bagaimana ini? Mas Haris, bagaimana ini? Perutku. Mas Haris. Perutku. Gimana ini? Aku di mana? Mas Haris, kau di mana? Kenapa dengan perutku ini? Kenapa perutku begini?
Tidak mungkin.